Kasihan kiper Jerman ini ditolak di mana-mana. Luar biasa besarnya gaji baru Kylian Mbappe di PSG. Dua pemain muda Barcelona akan masuk skuad utama. Halo, salam jumpa kembali dengan channel gilabola.com. 11 berita paling penting untuk Anda hari ini. Neymar mau potong gaji setengahnya. Neymar bersedia mengalami pemotongan gaji secara drastis demi bisa pindah ke Barcelona dari klub Liga Prancis Paris Saint-Germain. Sang bintang memaksakan peluangnya untuk bisa kembali menjadi pembantu Lionel Messi guna menghasilkan banyak gol di Barcelona seperti dulu lagi. Ia memperoleh 600.000 pound per minggu atau setara 11 miliar rupiah lebih di bawah kontraknya bersama PSG saat ini, tetapi menurut laporan Mundo Deportivo, sang pemain bersedia untuk mengurangi jumlah ini menjadi hanya 300.000 pound per pekan atau setara 5 miliar rupiah untuk kembali ke Barcelona. Bursa transfer pemain baru musim panas mendatang menjadi kesempatan emas bagi Neymar yang ingin kembali ke klub lamanya itu. Barca sebelumnya dilaporkan ingin mendatangkan Lautaro Martinez dari Inter Milan, namun masalah keuangan memaksa mereka untuk menentukan prioritas siapa yang harus didatangkan lebih dulu. Liga Inggris gratis di YouTube. Liga Inggris segera memulai lagi musim yang tertunda dan akan bergegas menyelesaikan 92 pertandingan tersisa. Sebagian laga akan disiarkan secara gratis melalui YouTube demi mencegah terjadinya kerumunan pendukung di luar stadion. Karena pertimbangan utamanya adalah kerumunan supporter, belum jelas apakah siaran Liga Inggris yang sama bisa gratis juga di Indonesia. Otoritas Liga Inggris juga masih mencari kompromi bagi 8 klub yang menolak rencana kembalinya musim di tengah pandemi saat ini. Jika tidak ada degradasi, 8 tim ini akan langsung setuju, tetapi jika masih ada degradasi, maka 8 klub itu menolak melanjutkan musim, terutama terkait dengan laga-laga yang tidak dilangsungkan di kandang mereka masing-masing. Masalah lokasi stadion tempat dilangsungkannya sisa-sisa laga juga masih menjadi fokus utama rapat antar klub Liga Inggris pada hari Jumat pekan ini. Kemungkinan besar akan dilakukan pada 8 atau 10 stadion netral saja yang jauh dari pemukiman penduduk guna mencegah penularan wabah. Juventus pakai Higuain sebagai pemanis. Juventus ingin menggunakan Gonzalo Higuain untuk mendatangkan bintang muda asal River Plate, Julian Alvarez. Meskipun disebut-sebut ingin bertahan sampai dengan kontraknya berakhir, spekulasi dari media mengenai striker asal Argentina itu tidaklah usai. Kabar terakhir, Juventus ingin melepas sang pemain musim panas nanti karena ingin menggantinya dengan pemain yang lebih muda. Tidak ingin kehilangan sang penyerang dengan gratis, Juventus tertarik untuk melepas Higuain ke klub lamanya di Argentina, River Plate. Mereka ingin memboyong beberapa pemain muda dari klub itu, tapi terutama sekali adalah Julian Alvarez. Senario ini persis seperti yang mereka lakukan dengan Carlos Tevez beberapa musim lalu. Saat itu Tevez dilego ke Boca Juniors pada tahun 2015 dengan syarat bahwa Bianconeri memiliki hak untuk memboyong Rodrigo Bentancur 2 tahun kemudian. Alvarez sendiri adalah salah satu bakat muda Argentina yang menarik perhatian klub-klub Eropa. Sang pemain sudah masuk ke dalam anggota tim nasional Argentina di bawah usia 20 tahun. 3 pemain River Plate lain yang juga menarik perhatian Juventus adalah Christian Ferreira, Lucas Martinez Cuarta, dan juga Gonzalo Montiel. Divock Origi akan bertahan di Liverpool. Dengan Timo Werner diprediksikan akan bermain di Liverpool musim depan, muncul dugaan bahwa Divock Origi akan mencari kesempatan bermain di tempat lain. Saat ini saja sudah jarang Origi dimainkan sebagai starter, dengan Roberto Firmino, Mohamed Salah, dan Sadio Mane menjelma menjadi 3 penyerang yang tidak tergantikan di lini depan The Reds. Tetapi Divock Origi mengaku masih punya masa depan di Liverpool. Ia masih menjadi pemain yang disayangi oleh para pendukung setelah tampil hebat selama Liga Champions musim lalu, termasuk pada partai final melawan Tottenham Hotspur. Kiper Ajax Amsterdam mungkin ke Chelsea. Daripada ke Barcelona dan menghadapi kemungkinan tidak pernah turun sebagai kiper utama, kiper Ajax Amsterdam Andre Onana mungkin akan memilih bergabung ke Chelsea. Chelsea dan Barcelona adalah 2 klub yang sangat tertarik untuk mendatangkan sang kiper. Minat besar ditunjukkan oleh The Blues karena mereka ingin mengganti posisi Kepa Arrizabalaga di bawah Mister Gawang. Pelatih Ajax, Erik ten Hag menyebut Andre Onana dapat dijual ke klub yang tepat, asalkan juga dengan harga yang tepat.
Ia mengatakan Andre sangat penting bagi timnya dan mereka tidak ingin kehilangan sang pemain. Tetapi ia membenarkan bahwa sejak tahun lalu, sudah ada perjanjian tentang senario kepergian sang penjaga gawang jebolan Akademi Muda Barcelona itu. Chelsea tertarik Lucas Alvarez. Tetapi Chelsea mungkin harus menebusnya dengan harga yang sangat mahal. Di balik kurikulum vitae-nya ada 3 trofi Liga Champions sebagai bagian dari skuad utama Real Madrid. Baru-baru ini Lucas Vazquez memuji Liga Inggris sebagai liga paling kompetitif di Eropa dan bahwa ia selalu menonton tayangan Liga Inggris sejak kecil. Chelsea mempertimbangkan mendatangkan Vazquez setelah pelatih Frank Lampard sebelumnya gagal mendatangkan penyerang Edinson Cavani dan Dries Mertens pada Januari lalu. Namun mereka berpeluang mendatangkan Timo Werner dari RB Leipzig, meskipun striker Jerman ini juga diincar oleh banyak klub lain. Real Madrid siap mendengarkan tawaran dari klub lain untuk Lucas Vazquez pada bursa transfer musim panas nanti. Ia ingin dilepas Los Blancos setelah gagal menunjukkan performa terbaiknya musim ini. Lucas Vazquez bahkan hanya tampil dalam 6 laga, mengoleksi 3 gol dan 2 assist pada semua kompetisi. Pemain Hertha Berlin diskors. Hertha Berlin menjatuhkan hukuman skorsing yang berlaku dengan segera untuk Salomon Kalou setelah ia men-share klip video yang melanggar aturan kesehatan di Jerman dan menyanyikan sebuah lagu ejekan yang menganggap remeh pandemi saat ini. Pada usia 34 tahun, Salomon Kalou adalah salah satu pemain Hertha yang paling senior. Namun ia terlihat lebih mirip kanak-kanak yang frustrasi saat memposting video tentang dirinya tengah melanggar peraturan ketat perihal coronavirus. Pada video yang ditayangkan secara live di akun media sosialnya, Salomon Kalou terlihat bersalaman dengan rekan satu timnya, menerobos ruangan tes yang dijalani para pemain Hertha Berlin lainnya, dan mengeluh soal pemotongan gaji, sambil menyanyikan sebuah lagu Corona yang meremehkan pandemi ini. Salomon Kalou adalah mantan pemain Chelsea beberapa musim silam. Ronaldo sudah mendarat di Turin. Setelah tertunda karena kekhawatiran soal Paulo Dybala 4 kali tes 4 kali masih positif, juga tertunda lagi karena pesawat jetnya yang bernilai 600 miliar gagal terbang dari Madrid, Cristiano Ronaldo dipastikan sudah terbang kembali ke Turin di Italia Utara. Pesawat jet pribadinya pertama-tama menerbangkan semua asisten rumah tangganya kembali ke kota di Italia Utara itu selang sebulan sejak ia pergi dari sana pada pekan pertama Maret. Ronaldo harus menjalani karantina mandiri selama 14 hari di Turin sebelum diizinkan untuk bergabung dengan rekan-rekan satu timnya di Juventus. Sebelum kita lanjutkan dengan 2 pemain muda Barcelona yang masuk skuad utama, serta gaji baru Kylian Mbappe yang luar biasa besar, klik dulu subscribe, share, dan tendang loncengnya. 2 pemain muda Barcelona akan masuk skuad utama. Carles Aleñá dan Riqui Puig akan menjadi bagian dari skuad utama Blaugrana pada musim 2020-2021, kapanpun musim itu akan dimulai. Hanya tawaran setinggi langit yang bisa mengubah pikiran dan keputusan yang telah diambil oleh manajemen olahraga, pelatih, dan presiden Barcelona terkait nasib kedua pemain tersebut. Barca mempertimbangkan bahwa 2 pemain itu sudah lebih siap untuk memberikan kontribusinya pada tim dibandingkan dengan apa yang sudah mereka lakukan sepanjang musim ini dan akan mendapatkan peringkat dalam skuad utama yang akan mencoba menggabungkan para pemain baru dengan bintang-bintang muda. Dengan menjadi bagian dari pasukan Quique Setién, keduanya akan mendapatkan nomor tim utama dan bertarung untuk mendapatkan tempat serta nama besar. Carles Aleñá, pemain 22 tahun ini punya pengalaman lebih banyak dibandingkan Riqui Puig. Pada musim 2016-2017, dia sudah tampil untuk skuad utama dengan memainkan 3 pertandingan. Sementara itu, Riqui Puig mengantongi beberapa menit permainan di tim utama, tetapi tidak pernah kontinu. Dia hanya bisa mengetuk pintu Camp Nou tanpa henti hingga akhirnya sekaranglah saatnya pintu itu terbuka. Selama beberapa pekan terakhir, ia telah menerima beberapa tawaran dari klub-klub lain, tapi keinginannya cuma satu, bermain bagi Barcelona. Kiper Jerman ini ditolak di mana-mana. Loris Karius, kiper buangan Liverpool, mengakhiri kontraknya di Besiktas, menyusul satu pertikaian mengenai upah yang tidak dibayarkan oleh klub Turki tersebut. Pada pertengahan April lalu, sejumlah laporan menyebutkan Karius telah menggunakan haknya untuk mengakhiri kontrak dengan klub Super League tersebut dan kini secara resmi dia mengkonfirmasi kepergiannya.
Kiper asal Jerman itu sebenarnya masih menjalani musim terakhir dari masa peminjaman selama 2 tahun di klub Turki itu, menyusul kedatangan Alisson Becker ke Anfield pada musim panas 2018. Loris Karius sempat mengalami dihajar berbagai pemberitaan negatif mengenai permainan buruknya di final Liga Champions saat melawan Real Madrid di Kiev, Ukraina. Liverpool kemudian memutuskan untuk mengirim Karius ke Besiktas. Loris Karius yang berusia 26 tahun itu tampil dalam 67 pertandingan untuk tim Turki tersebut, di mana ia hanya mencatatkan 14 kali clean sheet selama karirnya di Besiktas. Pada musim debutnya, Karius juga membantu Besiktas finish pada posisi ketiga. Lalu mereka tengah berada pada posisi kelima sebelum kompetisi ditangguhkan akibat pandemi coronavirus. Di luar lapangan, Karius mengalami masalah dengan klubnya itu karena perselisihan lama tentang upah yang belum dibayar sejak Januari lalu. Ia lalu mengajukan keluhannya ke FIFA untuk kali kedua. Dalam pengaduannya yang pertama, Karius mendesak FIFA untuk membantunya karena Besiktas tidak membayarkan gaji selama 4 bulan pada musim sebelumnya. Otoritas sepak bola internasional itu memberi lampu hijau pada mantan kiper Mainz 05 tersebut untuk mengakhiri kontraknya. Luar biasa gaji baru Kylian Mbappe. Saking gedenya gaji baru Kylian Mbappe dalam kontrak baru PSG di atas meja, Liverpool tidak mungkin menandinginya. Juga Real Madrid. Sang striker muda Prancis berusia 21 tahun itu sudah dikaitkan dengan kepindahan ke Liverpool dan Real Madrid musim panas ini. Tetapi raksasa PSG tahu bahwa masa depan mereka di Eropa akan sangat ditentukan oleh mantan pemain AS Monaco itu. Jadi mereka mengusulkan sebuah kontrak baru yang sangat besar. Sejumlah laporan menyebutkan gaji baru Mbappe mencapai 600.000 pound atau setara dengan 11,2 miliar rupiah, belum termasuk pajak. Gaji bersih diperkirakan mencapai 6,5 miliar per pekan, jumlah yang sangat besar untuk ukuran seorang pemain kelahiran 20 Desember 1998. Sebagai perbandingan, gaji terbesar di Liverpool saat ini diterima oleh Mohamed Salah sebesar 200.000 pound per minggu, setara dengan 3,7 miliar rupiah. Gaji kedua terbesar di Stadion Anfield diterima oleh Virgil van Dijk dan Roberto Firmino sebesar 3,3 miliar per pekannya masing-masing. Sementara itu, gaji terbesar di Real Madrid diterima oleh Eden Hazard dengan jumlah 7,5 miliar. Urutan kedua diduduki oleh Toni Kroos dengan kesenjangan cukup besar, hanya setengahnya saja, atau setara 3,75 miliar per pekan. Jika Kylian Mbappe bersedia menandatangani kontrak baru itu, maka gaji barunya tersebut membuatnya setara dengan pemain Brasil Neymar, yang pada saat yang sama dikaitkan dengan kepulangan kembali ke Barcelona. Sekian dari gilabola.com, terima kasih sudah nonton. Anda bisa mendapatkan video-video gilabola.com berikutnya dengan klik subscribe, share, dan tendang loncengnya.